Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Umma hormati seluruh musyrifat, ustadzah, pengasuh, asatidz, santri-santri, terkhusus Maskal Hufat dimanapun berada, di Bintaro, Bogor, Medan, Jambi, Padang, dan tempat-tempat lainnya, juga seluruh teman-teman yang bergabung pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam kajian virtual penuh manfaat. Hari ini langsung saja yang akan kita bahas adalah mengenai Siti Maryam. Teman-teman sekalian, dalam membahas Siti Maryam tentu banyak sekali kisah beliau disebutkan di dalam Al-Quran. Teman-teman bisa sambil memegang Al-Qurannya, karena kita akan sama-sama lihat bagaimana nama beliau ini disebutkan di beberapa surah di dalam Al-Quran. Saking mengidolakan beliau, Umma pribadi memilih nama beliau sebagai nama anak pertama, karena begitu luar biasanya kisah dari seorang Siti Maryam. Maka teman-teman dimanapun berada, di sini bergabung banyak juga lembaga-lembaga Quran, lembaga-lembaga bahasa Arab, para santri maupun teman-teman dari umum yang menyempatkan diri di hari Jumat ini. Mari kita lihat mengenai Siti Maryam dan mari kita kenal lebih dekat siapa itu Siti Maryam. Atau di agama lain juga disebutkan juga dengan nama-nama yang lain, tapi kita menyebutnya Siti Maryam. Siapakah Siti Maryam itu, teman-teman sekalian? Kalau kita lihat Siti Maryam disebut namanya juga dalam hadis, ada hadis riwayat Hakim disebutkan di sana, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannati Arba'un. Pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Siapa saja itu? Ada Maryam bintu Imran, ada Siti Maryam, kemudian yang kedua adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Siti Fatimah. Kemudian yang ketiga ada wa Khadijah binti Khuwailid, ada Siti Khadijah, dan yang keempat adalah wa Asia, ada Asia. Untuk beberapa kisah ini sudah Uma ceritakan di dalam YouTube. Kalau teman-teman mau mendengar silahkan, terutama kisah tentang Siti Asia ini juga sudah ada kisahnya di YouTube Siti Nadewi Channel ya. Baik, hari ini kita akan fokus membahas mengenai Siti Maryam, teman-teman sekalian. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, wanita terbaik yang pernah ada adalah Maryam putri Imran dan Khadijah, terbaik di masanya masing-masing. Begitulah teman-teman semua. Kemudian teman-teman lihat juga bagaimana pujian-pujian diberikan oleh Allah SWT untuk orang yang luar biasa ini, seorang wanita yang luar biasa ini. Juga teman-teman bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-42. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki 'ala nisa'il 'alamin. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang hidup di masa kamu. Ya, jadi yang semasa kamu, yang hidup di masa itu. Jadi bagaimana mulianya, luar biasanya sosok Siti Maryam sampai namanya diabadikan di dalam surah ke-19 di dalam Al-Quran, dan namanya banyak disebut di berbagai macam surah. Salah satunya adalah surah Ali Imran dan juga tentu saja surah Maryam. Mari kita kenal lebih dekat dengan keluarganya Siti Maryam. Keluarganya Siti Maryam juga namanya dicantumkan di dalam surah di dalam Al-Quran, yaitu Ali Imran. Ali Imran, keluarga Imran. Siapakah keluarga Imran, sahabat sekalian? Sampai keluarganya saja juga disebut-sebut namanya di dalam Al-Quran. Baik, kita lihat bahwa keluarga Imran ini adalah keluarga yang luar biasa mulia, dan Allah SWT memilih keluarga ini dibanding dengan keluarga-keluarga lainnya karena keagungannya mereka. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai ke 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, artinya keluarganya Siti Maryam, keluarganya Imran, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagian turunan dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Allah mengetahui.
Jadi Allah sendiri juga sudah menyebutkan bahwa salah satu keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga Imran. Eh, Siti Maryam, teman-teman sekalian, lahir di Palestina, lahir dari rahim seorang ibu yang kita bisa sebut namanya Hana dan ayahnya tentu saja Imran. Garis keturunan Siti Maryam, dari garis ayah Siti Maryam ini sampai kepada nasabnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Dari Hana, keturunan ibunya, Hana ini adalah adik dari istri Nabi Zakaria alaihissalam. Maka dikatakan Maryam ini adalah keponakan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah kita tahu nasabnya Siti Maryam dan bagaimana latar belakang keluarganya, mari kita lihat bagaimana masa kecilnya Siti Maryam. Ibunda Hana, ibunya Siti Maryam, Ibunda Hana setelah bertahun-tahun menikah bersama Imran, tidak kunjung diberikan anak. Sampai kemudian beliau bernazar kepada Allah. Beliau berjanji kepada Allah. Kalau saya punya anak, ya Rabb, maka saya akan menyerahkan anak ini ke Baitul Maqdis Palestina, ya Allah. Untuk menjadi pengabdi agamamu, ya Allah. Untuk menjadi penolong agamamu, ya Allah. Jadi, hal ini bisa terjadi dari diri seorang perempuan yang salihah. Perempuan yang salihah ini tahu ketika kelak di rahimnya ada seorang anak, dia akan berupaya sekuat tenaga mau jadi apapun itu nantinya, dia adalah anak-anak yang menjadi penolong atau pengabdi agama Allah. Begitu pula dengan Hana, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, bahwa Hana bernazar, bertekad, berjanji kepada Allah, anak ini yang aku kandung ya Allah akan menolong agamamu, akan menjadi pengabdi untuk agamamu. Dan ketika Hana pada akhirnya mengandung dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Hana, ayahnya Siti Maryam meninggal dunia. Jadi Siti Maryam ini sudah yatim sejak di dalam kandungan. Dan kita lihat ini juga sudah Uma bahas berkali-kali mengenai Ibu Hana, bagaimana beliau mendidik Siti Maryam. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua bagaimana kalau kita punya anak suatu hari nanti, bagaimana cara mendidiknya. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37, Uma akan bahas singkat saja karena kita akan lebih fokus kepada keseharian dari Siti Maryam. Pola pendidikannya Ibunda Hana kepada Siti Maryam ada 4, teman-teman sekalian, ya, ada 4. Maaf, ada 5 ya. Jadi yang pertama dalam surah Ali Imran ayat ke-35, teman-teman lihat di situ bagaimana Ibunda Siti Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ibunda Siti Maryam mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku bernazar ya Allah, kalau anak yang dalam kandunganku ini kelak akan menjadi hamba yang solih dan dia akan menjadi orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Jadi Ibunda Siti Maryam pertama adalah dia bertekad anaknya menjadi anak yang menjadi penolong agama Allah. Kemudian yang kedua, teman-teman lihat, Ibunda Siti Maryam juga mendidik Siti Maryam dengan cara memberikan nama anak itu dengan nama yang baik. Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-36. Wa inni samaituha Maryam. Ibunya memberikan nama Siti Maryam. Jadi kita kalau punya anak kelak, teman-teman sekalian atau teman-teman yang sudah punya anak, maka berikan nama anak-anak itu nama-nama terbaik. Nama terbaik itu adalah salah satunya Abdullah, Abdurrahman, atau Abdu, hamba Allah, ditambah dengan nama-nama baik Allah. Nama baik-baik juga bisa dengan nama para orang-orang salih, nama para nabi, para sahabat-sahabat nabi. Nama yang baik juga adalah nama sifat-sifat. Misalnya kalau kita pengen anak kita jadi penghafal Quran, hafidh atau hafidhah, kasih saja nama seperti itu. Itu nama-nama baik yang kelak akan menjadi doa. Jadi Ibunda Hana memberikan nama baik kepada Siti Maryam, pola pengasuh nomor 2. Nomor 3, dalam surah tetap Ali Imran ayat ke-36, Ibunda Hana, Ibunda Siti Maryam itu senantiasa mendoakan Siti Maryam agar tidak diganggu oleh syaitan. Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-36, kalimatnya adalah wa ini samaituha Maryam wa inni wa'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi Ibunda Siti Maryam berdoa, aku mohon perlindungan untukmu, aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Yang keempat, Ibunda Siti Maryam, teman-teman bisa lihat pola pengasuhannya adalah memberikan Siti Maryam kepada orang terbaik, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam di tempat terbaik, yaitu di Baitul Maqdis Palestina. Teman-teman lihat dalilnya dalam surah Ali Imran ayat ke-37. Di sini ada kalimat wa kaffalaha Zakaria.
Jadi anak itu diasuh, dididik, dibimbing oleh Nabi Zakaria alaihissalam di Baitul Maqdis. Jadi kalau kita mau punya generasi yang baik, maka pilih lingkungan yang baik, pilih orang-orang sekitar yang baik, supaya anak itu tumbuh dengan baik. Sebagaimana Siti Maryam. Dan yang terakhir, pola pengasuhan dari Ibunda Hana, Ibunda Siti Maryam adalah memberikan makan yang terbaik. Memberikan makan minuman yang terbaik untuk anak-anak. Tentu saja halal dan taib. Kalau Siti Maryam mendapatkan makanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 37, ketika Siti Maryam sudah diasuh oleh Nabi Zakaria, kerjaannya sehari-hari berdoa, beribadah kepada Allah. Banyak sekali makanan di kamarnya Siti Maryam, di tempatnya Siti Maryam, sampai Nabi Zakaria heran. Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Maryam, ini dari mana? Kamu dapetin makanan ini semuanya dari mana? Kemudian Siti Maryam mengatakan, "Huwa min indillah." Ini dari Allah. Jadi Siti Maryam istimewa, teman-teman sekalian. Beliau mendapatkan makanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita mau jadi orang yang taat, atau teman-teman di sini juga ada yang ikhwan ya, mau jadi orang yang salih, kita mau jadi orang yang salihah, maka salah satu yang harus kita perhatikan adalah makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita haruslah yang halal dan thayyib. Berikutnya, teman-teman sekalian, kita masuk lagi kepada sifat-sifat Siti Maryam. Sifat Siti Maryam, hal ini terlihat dalam surah At-Tahrim ayat ke-12. Siti Maryam memiliki sifat atau karakter atau kebiasaan menjadi wanita yang taat. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam surah At-Tahrim ayat ke-12, ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Beliau seorang gadis yang suci, beliau seorang gadis yang tak tersentuh oleh siapapun. Kemudian di situ dijelaskan lagi, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia, Maryam, membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang yang taat, orang yang qanitin, orang yang taat. Maryam disebut-sebut sebagai orang yang al-qanitin, orang yang taat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus dalam ketaatan, terus-menerus dalam kekhusyuan, terus-menerus dalam rasa takut kepada Rabb-nya. Itulah Siti Maryam. Nanti kalau teman-teman ke Palestina, di Baitul Maqdis, teman-teman bisa lihat mihrabnya Siti Maryam. Tempat Siti Maryam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak berikutnya. Kita setelah dari surah Ali Imran, kita masuk ke surah Maryam, surah ke-19. Sahabat sekalian, bagaimana di situ diceritakan kisah Siti Maryam ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam, ada dalam surah Maryam ayat 16 sampai ayat ke-22. Bagaimana di situ beliau sibuk beribadah, tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki yang sempurna wujudnya. Kita lihat dalam surah kisah Maryam mulai mengandung dan menjaga diri dari lawan jenis, dari yang bukan mahramnya. Lihat ini, teman-teman sekalian, karena ini penting bagi teman-teman yang belum menikah maupun teman-teman yang sudah menikah, karena terkadang bagi teman-teman yang sudah menikah rumput tetangga lebih hijau. Suami orang lain kok lebih menarik, atau istri orang lain lebih menarik, atau teman-teman yang belum menikah kayaknya yang ya apa sih fulan atau fulana sangat menarik hati. Kita bisa lihat dari bagaimana kisah Maria menjaga diri dari laki-laki dan bagaimana akhirnya beliau mengandung Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah Maryam ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke tempat di sebelah timur. Jadi Siti Maryam ini banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan di surah Maryam ke-17, teman-teman baca, dan akhirnya Siti Maryam saat beribadah datanglah seorang laki-laki. Dalam surah Maryam ayat ke-18, Maryam sangat terkejut dan kemudian mengatakan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyyah. Beliau mengatakan kaget, lagi beribadah kepada Allah, lagi khusyuk, bermunajat kepada Allah, tiba-tiba di hadapannya ada seorang laki-laki yang sempurna, dengan wujud yang sempurna. Maka Siti Maryam apa yang beliau lakukan? Sesungguhnya aku berlindung padamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Jadi ada orang dengan wujud sempurna, justru Siti Maryam menarik diri dengan mengatakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihatlah teman-teman sekalian, kalimat ini dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Abu Wa'il berkata, kalimat ini menunjukkan Siti Maryam itu adalah orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang mengerti adanya batasan-batasan.
Jadi orang yang bertakwa, yang takut kepada Rabb-nya, yang taat kepada Rabb-nya, walau ada orang yang wujud sempurna di hadapannya, tapi dia adalah orang yang mengerti batasan-batasan. Kemudian dilanjutkan ayat tersebut dengan surah Maryam ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata malaikat Jibril, qala innama ana rasulu rabbika liahabalaki ghulaman zakiyya. Nah, malaikat Jibril berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Kemudian Maryam berkata, ini ayatnya bersambung terus, singkatnya Siti Maryam berkata, bagaimana mungkin ada seorang anak laki-laki sedangkan tidak ada manusia pun, seorang manusia pun yang pernah menyentuhku. Dan aku bukan seorang penzina, kata Siti Maryam dalam surah Maryam ayat ke-20. Teman-teman nanti baca surah tersebut, ayat tersebut, teman-teman tadaburi. Terkejut Siti Maryam. Bagaimana mungkin saya mengandung? Sementara nggak ada satu orang pun yang mendekatiku atau menyentuhku, nggak pernah ada satu orang pun. Dan saya bukan penzina, kata Siti Maryam. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, ini adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat ke-21. Jadi rangkaian kisah itu menceritakan bagaimana Siti Maryam sebagai manusia biasa terkejut yang selama ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba diberikan sebuah ujian dari Allah mengandung yang beliau tidak ada suami. Apa kata orang setelah itu? Bagaimana pandangan orang nantinya? Bagaimana Siti Maryam harus menghadapi semua itu? Kita akan bahas selanjutnya. Berikutnya teman-teman sekalian, teman-teman baca ayat ini masih berlanjut dalam kelahiran Nabi Isa alaihissalam dalam surah Maryam ayat 22 sampai seterusnya. Maka pada akhirnya Siti Maryam mengandung. Dan tentu saja beliau memikirkan anak ini. Kalau anak ini lahir, kemudian tidak ada ayahnya, apa kata orang, bagaimana anggapan orang. Akhirnya beliau pergi menjauh meninggalkan tempat daerahnya. Pergi menjauh seorang diri dalam keadaan hamil, tentu itu bukan hal yang mudah. Hamil itu dikatakan wahnan ala wahnin. Kalau teman-teman lihat dalam surah Luqman ayat 14. Hamil itu beratnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Lemah yang bertambah-tambah. Keadaan kita sangat lemah bertambah-tambah. Tapi beliau pergi untuk menyelamatkan anak ini. Dalam surah Maryam ayat 22 disebutkan, maka Siti Maryam mengandungnya lalu menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Siti Maryam paham tidak akan ada orang yang percaya dengan kisah ini. Mungkin yang percaya hanya Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya saja. Tapi bagaimana dengan orang-orang lain? Mau dijelaskan sebagaimanapun tidak akan ada yang percaya bahwa Siti Maryam bisa hamil begitu saja tanpa seorang laki-laki. Jadi beliau sudah tahu akan jadinya nanti seperti apa omongan orang-orang terhadap beliau, tanggapan atau prasangka orang-orang terhadap beliau. Singkatnya beliau melahirkan teman-teman sekalian dalam keadaan yang susah dan itu titik terendah. Sampai-sampai Siti Maryam mengatakan dalam surah Maryam ayat ke-23, teman-teman baca Quran dan lihat kalimatnya Siti Maryam. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa beliau bersandar di pohon kurma dan berkata, duhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi, menjadi orang-orang yang dilupakan. Maksudnya apa di sini nanti kita akan belajar, tapi Siti Maryam manusia biasa yang juga pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya yang mungkin merasa dunia tidak berpihak kepadanya, merasa seorang diri, merasa lemah, merasa nggak tahu lagi harus berbuat apa, maka ada keluhan yang dikeluarkan kepada Robnya. Jadi mengeluh itu bukan kepada sesama manusia, tapi mengeluh sebagai seorang hamba yang lemah kepada Robnya. Sebagaimana Nabi Muhammad juga pernah mengatakan, ya Allah, waktu di Taif kan teman-teman sekalian, waktu di Taif, kemana lagi saya harus melangkahkan kaki ini ya Allah, mau dakwah di sini ditolak, dakwah di sini ditolak ya Allah. Sebagai seorang hamba biasa mengadu kepada Rabb-nya. Begitu pula dengan Siti Maryam, seorang ahli ibadah, wanita yang salihah, juga pernah merasakan kesedihan yang luar biasa dan pernah mengatakan dan mengadukan hal ini kepada Rabb-nya. Jadi kalau teman-teman merasa ya Allah berat sekali ujian ini, ya Allah manusiawi, dan itu hal yang normal, hal yang baik, maaf ya. Hah? Ya, buku kuningnya. Sebentar ya, ini karena Maryamnya lagi sekolah online, jadi sebentar. Baik, sebentar ya, 1 menit.
Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jadi kita lihat dalam kisahnya. Jadi kita lihat dalam kisahnya Siti Maryam di sini, beliau manusia biasa yang juga mengalami titik terendah dalam kehidupannya. Begitu pula dengan kita, kita bukan Wonder Woman atau mungkin laki-laki juga bukan berarti nggak boleh menangis. Terkadang dalam kehidupan kita sedih, terkadang dalam kehidupan kita susah, dan kita mengadu kepada Rabb kita. Begitulah yang dilakukan juga oleh Siti Maryam. Kemudian kita lihat cerita berikutnya teman-teman sekalian. Apa yang terjadi dengan kisahnya Siti Maryam? Berikutnya adalah ketika akhirnya beliau melahirkan dengan berat, dengan keadaan yang begitu lemah, dan merasa ya Allah berat sekali ya Allah. Dan lihat bagaimana Allah menghibur Siti Maryam dengan mendatangkan malaikat Jibril. Teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat ke-24. Jadi kita tahu dalam kehidupan kita sedih sekali, tapi setelah itu pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Siti Maryam sedih dan berat sekali sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril menghibur Siti Maryam. Apa kata malaikat Jibril? Janganlah engkau bersedih, kata malaikat Jibril. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi Siti Maryam diberitahu ini ada sungai, bisa minum di sini. Ini ada pohon kurma, bisa menggoyang-goyangkan kurma untuk engkau makan. Jadi di situ jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hai Maryam, engkau tidak sendiri. Wahai Maryam, ada pertolongan Allah, ada petunjuk dari Allah, dan semua ini akan selesai pada waktunya nanti. Dan Allah tidak pernah meninggalkan dirimu. Begitu pula dengan kita, teman-teman sekalian. Wahai teman-teman, jangan bersedih. Apapun itu yang terjadi kepadamu, ada yang meninggalkah di antara anggota keluarga kita pandemi, setiap hari kita dengar kabar orang yang meninggal dunia misalnya. Ada orang yang meninggalkan diri kita, atau ada orang yang sakit yang kita cintai, atau kita kesusahan dalam ekonomi, atau ada hutang, atau bangkrut, atau apapun itu, jangan sedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah cuma pengen lihat nih sampai titik mana nih tahannya, bersabarnya sampai titik mana. Setelah itu Allah datangkan pertolongan, percaya itu teman-teman sekalian. Sebagaimana Siti Maryam seorang diri, nggak tahu lagi ya Allah, udah capek ya Allah. Aku jadi orang yang dilupakan saja ya Allah, kata Siti Maryam. Tapi dengan kesabaran beliau tetap teruskan perjuangan itu dan Allah kasih tahu. Ya, Allah kasih petunjuk melalui malaikat Jibril. Dan perhatikan dalam surah Maryam ayat ke-26. Di situ ada kalimat, maka makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Disuruh makan, yuk jangan terlalu sedih berlama-lama. Nih istilahnya nih ya teman-teman sekalian, jasadnya diperhatikan yuk. Makan, minum, senang-senang. Jasadnya sehat, hatinya sehat. Sesungguhnya setelah kesedihan nanti insya Allah nanti akan ada kebahagiaan, akan ada kemudahan. Itu cerita dari Siti Maryam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta, kalau teman-teman baca di sini ya dalam kisahnya Siti Maryam dari ayat ke-16 sampai ayat ke-36, di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta Siti Maryam untuk tidak bicara. Apapun yang terjadi jangan bicara dulu, disuruh diam dulu. Nanti kita akan lihat hikmahnya apa. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kisah ini. Setelah Siti Maryam melahirkan, sudah makan, sudah minum, sudah lebih kuat, membawa bayi, akhirnya pulang ke kampung halamannya. Dalam surah Maryam ayat ke-27, teman-teman lihat di situ. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dan menggendong bayi itu, dan kaumnya berkata, qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya. Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Sudah diprediksi nih kalimat-kalimatnya akan keluar begini. Cemooh, cercaan, kata-kata yang kasar ditujukan kepada wanita yang salihah ini. Lalu dalam surah Maryam ayat 28 dikatakan lagi, dicela lagi, diejek lagi, diolok-olok lagi. Ayahmu itu bukan orang yang jahat dan ibumu bukan seorang yang penzina. Kenapa kamu bisa punya anak tidak ada ayah, istilahnya seperti itu. Jadi kalimat-kalimat itu Siti Maryam sudah tahu. Tapi Siti Maryam diminta oleh Allah jangan berkata sepatah kata pun, jangan balas kata-kata itu. Nanti ada cara Allah membuka sebenarnya kisah yang terjadi. Jadi sabar, jangan reaktif, jangan apa-apa komentar, jangan apa-apa membalas. Kadang kita teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita cepat panas. Ada orang berkata demikian cepat panas, ada orang berkata sesuatu di sosial media balas cepat panas. Tapi kita bisa lihat belajar dari Siti Maryam, tenang dulu, engkau perlu waktu untuk menenangkan dirimu. Ketika sudah tenang nanti kata-kata yang keluar akan lebih baik, perbuatan yang keluar akan lebih rasional, akan lebih bijak dibanding dalam keadaan panas engkau berkomentar mungkin akan bisa memperkeruh suasana.
Kira-kira seperti itu yang kita bisa belajar dari kisah Siti Maryam. Teman-teman lihat, pada akhirnya siapa yang menjelaskan keadaan itu? Bukan dari mulutnya Siti Maryam, tapi dari mulutnya sang bayi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu punya mukjizat, yaitu bisa bicara sejak bayi. Teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat ke-29 masih diceritakan kisah ini. Ketika orang-orang bertanya, kok kamu bisa begitu Maryam? Kamu itu dari keluarga baik-baik, bukan keluarga penzina. Kok bisa kamu melakukan perbuatan yang sangat mungkar? Siti Maryam hanya menunjuk bayinya. Apa kalimat dalam surah Maryam ayat ke-29? Ketika Maria menunjuk bayinya, orang-orang berkata, bagaimana kami akan bicara pada anak kecil, pada anak bayi yang masih dalam gendonganmu? Kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat Allah, beliau berkata dalam surah Maryam ayat ke-30, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberikan aku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Dan dijelaskan lagi, beliau berkata lagi dalam surah Maryam ayat ke-31, dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan aku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kemudian dilanjutkan lagi dalam surah Maryam ayat 33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi semua orang terdiam ketika mendengar kebenaran itu, teman-teman sekalian. Itulah kisah tentang Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam, dan bagaimana cara Allah menyingkap kebenaran dari seorang wanita suci yang dipilih pada masa itu. Maka apa hikmah yang kita bisa dapati dari kisah Siti Maryam ini, teman-teman sekalian? Apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, dari seluruh kisahnya yang sangat luar biasa, pertama, Siti Maryam mengajarkan kepada kita sikap hati-hati pada seorang lawan jenis yang tidak kita kenal. Sikap berhati-hati terhadap yang bukan mahram, yang datang kepada diri kita. Artinya kalau kita lihat dalam kehidupan yang sekarang, berteman boleh saja. Seorang muslimah harus punya banyak teman. Terkadang kalau tidak punya banyak teman mungkin agak susah juga. Misalnya nih, lembaga Maskan Hufat, semua mayoritas perempuan, kemudian tidak ada teman laki-laki, bagaimana bisa mengembangkan yayasan ini untuk kebermanfaatan umat misalnya. Jadi berteman silakan saja, tapi ada batas-batas yang harus dijaga dalam pertemanan laki-laki dan perempuan. Jadi Siti Maryam mengajarkan pada kita yang pertama, hati-hati terhadap bukan mahram yang datang kepada kita. Hati-hati dengan itu. Berteman boleh, tapi ada batasan. Yang kedua, mengingatkan agar laki-laki asing atau perempuan asing itu agar menjauh daripadanya. Kalau sudah terlalu dekat, menjauh. Nanti kalau semakin dekat, khawatir akan terjadi apa-apa. Itu sebabnya di dalam hadis diceritakan ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan lain, adalah pemuda-pemudi yang ketika pemuda-pemudi yang meninggalkan sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala, atau pemuda-pemudi yang ketika diajak untuk melakukan perbuatan tidak baik dia mengatakan ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Pemuda-pemudi yang sudah tertarik sama orang nih, dan kemudian mau lebih lanjut terhadap orang tersebut yang bukan mahramnya, tapi dia ingat kepada Allah, dia katakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Akhirnya dia memilih menjauh. Banyak sekali hadis-hadis teman-teman sekalian yang menceritakan betapa terhormatnya orang-orang yang seperti ini. Termasuk juga orang-orang yang terjebak di dalam gua, kan? Ingat kisah itu dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Terjebak dalam gua, ada batu besar, mereka nggak bisa keluar. Akhirnya mereka berdoa dengan wasilah kebaikan. Salah satunya, mereka ada yang berdoa, ya Allah, saya suka sama orang ini ya Allah. Suka banget. Dan dia juga mau sama saya. Di saat kami mau berlanjut, kemudian saya takut kepadamu, wahai Allah. Saya ingat padamu, ya Allah. Saya cinta sama dia, saya suka sama dia. Tapi saya lebih mencintaimu, ya Allah. Jadi saya tinggalkan dia. Ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nilai itu amal salih, karena Allah tahu itu tidak mudah. Seseorang yang kita senang, kita dihadapkan dengan di depan muka kita tuh ada orang ini, tapi kita lebih memilih Allah, itu dinilai sebagai sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kalau teman-teman ingat. Nabi Yusuf itu disenangi oleh Zulaikha. Dan Nabi Yusuf juga memiliki ketertarikan terhadap wanita tersebut, tapi tidak melakukan apapun, bahkan menghindar karena ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman semua ya. Jadi yang kedua, hikmah dari kisahnya Siti Maryam adalah mengingatkan yang bukan mahram agar menjauh daripadanya kalau ada hubungan yang sudah terlalu dekat. Kemudian yang ketiga yang kita bisa lihat dari Siti Maryam adalah
kita bisa beradu argumentasi kok. Ya, dalam makna dalam keseharian, sesuatu yang kita yakini benar, teman-teman sekalian, kita bisa menyuarakan kebenaran itu. Tentu dengan cara-cara yang baik. Ini dalam segala hal, walaupun dalam kisah ini Siti Maryam berargumen bersama dengan malaikat Jibril, tapi kalau kita mau bawa dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada sesuatu yang kita yakini itu benar, dan itu prinsip kita, maka kita boleh kok untuk bersuara, teman-teman sekalian, sesuai dengan keyakinan kita, kebenaran kita, dengan cara yang baik. Jadi bukan berarti sering teman-teman dengar perempuan itu harus pemalu. Pemalu di sini bukan pemalu dalam menyuarakan kebenaran, bukan. Pemalu dalam buat dosa, itu pemalu. Tapi maksudnya ada kalanya kita bersuara kok kalau kita yakin itu sesuatu yang benar untuk menyelamatkan diri kita maupun menyelamatkan banyak orang. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kemudian yang keempat yang kita bisa belajar dari Siti Maryam, menyisihkan diri, seorang diri. Terkadang dalam kehidupan kita perlu loh untuk mengasingkan diri. Siti Maryam mengasingkan diri untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, untuk membuat dirinya menjadi lebih tenang. Begitu juga Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad juga sering mengasingkan diri ke Gua Hiro. Begitu pula dengan kita, sahabat-sahabat sekalian. Kadang di hiruk pikuknya dunia ini, kita perlu waktu untuk menyisihkan diri, mengasingkan diri, untuk merasa lebih tenang, untuk bisa berpikir, untuk bisa lebih dekat dengan Rabb kita, untuk bisa lebih khusyuk. Ada waktu-waktu yang kita harus menyisihkan diri dari keramaian. Kita mengevaluasi diri kita berpikir tentang umat atau apapun itu. Jadi miliki waktu untuk mengasingkan diri. Atau kalau kita korelasikan dalam kehidupan kita yang sekarang, teman-teman yang tahajud itu, teman-teman kan sedang mengasingkan diri, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, hikmah dari kisah Siti Maryam adalah boleh kok mengeluh dalam kondisi tertekan. Mengeluh berlebih-lebihan nggak boleh. Mengeluh berlebih-lebihan nggak boleh. Tapi sebagai manusia biasa, bukan mengeluh ya, mengadukan kesedihan kita. Boleh kok. Kita ini manusia biasa yang nggak selamanya kita super dan kuat, teman-teman sekalian. Kadang kita lemah, kadang kita sedih, kadang kita terjatuh. Bilang saja sama Allah, ya Allah, saya sedih ya Allah. Saya sakit ya Allah. Kasih tahu perasaan kita, Allah Subhanahu wa taala tahu perasaan kita, tapi ngomong saja. Sebagaimana Siti Maryam, ya Allah, manusia biasa, normal. Tapi hanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh menunjukkan kelemahan, kesedihan, apalagi di sosial media. Mengadukan kesedihan kepada Allah, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau teman-teman merasa beban hidup teman-teman terlalu berat atau ujian Allah bertubi-tubi, bilang sama Allah, ya Allah saya sedih, ya Allah kasih saya kekuatan untuk bisa melewatinya. Boleh kok. Sesekali sebagai manusia biasa kita betul-betul down dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah? Manusiawi, hal yang manusiawi. Baik, maaf ya. Berikutnya teman-teman sekalian. Teman-teman lihat, bayangkan pada hari itu, pada keadaan itu, Siti Maryam dalam keadaan duka yang sangat luar biasa, ya. Kemudian beliau paling banyak zikirnya, tapi begitu dahsyat ujian beliau, seluruh kota satu kampung halaman itu mengata-ngatai beliau. Akhirnya beliau, ya sudah, biarkan saja saya orang yang dilupakan oleh orang lain, dianggap tidak pernah ada, daripada harus menghadapi dunia yang nggak berpihak kepada saya, begitulah istilahnya. Jadi Siti Maryam, perempuan yang solehah ini, yang imannya tidak diragukan ini, beliau adalah manusia biasa. Sama juga seperti kita juga manusia biasa, yang lebih jauh di bawah Siti Maryam. Maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, yang kita bisa belajar dari Siti Maryam adalah ada kalanya kita harus berdiam diri dan tidak bicara. Selama Siti Maryam menata hati dengan kesedihan, dengan kesakitan baru melahirkan, Allah hendak memberikan Siti Maryam kesempatan untuk menenangkan diri. Sehingga Siti Maryam diperintahkan untuk tidak berbicara dulu dan tidak membantah apapun komentar negatif kaumnya. Karena kita ngomong apapun, orang nggak akan percaya. Siti Maryam ketika ngomong, saya nggak berzina, orang nggak akan percaya karena anaknya udah ada sebagai bukti. Jadi Allah meminta Siti Maryam, coba tenang dulu. Nanti akan ada caranya sendiri Allah membuka siapa sesungguhnya dirimu. Jadi begitu pula dengan kita, begitu pula dengan kisahnya Siti Aisyah. Teman-teman ingat Siti Aisyah itu difitnah. Dalam sejarah Islam, beliau difitnah sebagai orang yang berselingkuh. Ya. Orang yang berselingkuh. Kemudian apa yang terjadi, teman-teman sekalian, beliau jatuh sakit dan tidak berbicara sedikit pun, sementara orang-orang sudah berbicara yang aneh-aneh mengenai Siti Aisyah, dan Allah membuka siapa sesungguhnya Siti Aisyah dalam surah An-Nur. Teman-teman bisa lihat di situ. Jadi ada kalanya kita tidak reaktif. Jadi saya maaf ya, saya loncat ya.
Yang keenam tadi saya loncat, tadi kan saya bilang ketujuh. Yang keenam, hikmahnya adalah mencari makanan dan minuman untuk kita konsumsi. Jadi tubuh ini punya hak, teman-teman sekalian. Tubuh punya hak untuk dia sehat. Kita ini mau menjalankan kegiatan segala sesuatu itu tubuhnya harus sehat. Kalau engkau tidak makan, tidak minum hanya karena engkau sedih, semakin terpuruk dan semakin sakitlah dirimu. Maka Siti Maryam ini diminta oleh Allah, ayo makan, ayo minum dan senang-senang. Tubuhnya sehat, hatinya juga sehat. Sehingga engkau bisa kuat dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan ke depannya. Kalau engkau tidak mau makan, tidak mau minum, hati juga bersedih terus-menerus, semakin rapuhlah dirimu. Itu yang keenam ya, tadi hikmah Siti Maryam. Yang ketujuh tadi berdiam diri dan tidak berbicara, artinya adalah teman-teman paham kapan kita harus bicara, kapan saat kita harus diam, kapan saat kita menenangkan diri, kapan kita harus mulai menjelaskan, itu ada waktunya. Tapi bayangkan, kalau teman-teman dalam kondisi marah, dalam kondisi tidak baik, kemudian teman-teman langsung bicara, apa jadinya? Mungkin akan semakin runyam keadaan itu. Kemudian yang kedelapan, dari Siti Maryam kita belajar tabah dalam menjalani segala macam cobaan. Yang kedelapan, tabah dalam menjalani segala macam cobaan. Percayalah, ujian yang terjadi kepadamu itu nggak seberapa dibanding ujian orang-orang lain. Jadi jangan pernah merasa menderita sendirian. Banyaklah kisah-kisah ya teman-teman sekalian, bagaimana kita harusnya fokus kepada kebahagiaan yang Allah kasih daripada kesedihan yang Allah kasih. Makanya saya ingat sekali kalimat ibu saya waktu anak saya, anaknya Uma yang Sulaiman ini dokter bilang ada sindrom, waktu di rumah sakit masih nangis, kata ibu, coba Oki ingat kebahagiaan yang Allah berikan tuh udah berbelas-belas tahun. Ini Allah lagi kasih sedikit aja kesedihan. Masa kemarin yang senang-senang mau diterima, yang kesedihan yang cuma sedikit ini nggak diterima. Jadi jalani saja. Begitu kata ibu saya, yang saya teringat akan kisahnya, Uma teringat akan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya 83, nanti teman-teman lihat di situ. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam juga dalam waktu singkat dikasih sakit kulit sampai kaumnya meninggalkan. Anak-anaknya semua meninggal dunia, hartanya habis, lengkap semua penderitaan. Kemudian beliau selalu mengatakan, ini masani yaqduru anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masih prasangka baik. Karena Nabi Ayub tahu, kemarin puluhan tahun dikasih bahagia. Sekarang cuma dikasih secuil kesedihan. Mengeluh terus-menerus, keras terus-menerus, mengeluh atau mengadukan kesedihan, boleh, tapi tidak sepanjang waktu. Sampai engkau tidak mau bangkit lagi. Sebagai manusia biasa mengadu boleh, tapi bangkit lagi setelah itu. Jadi yang ke-8 dari kisah Siti Maryam, ayo tabah dalam menghadapi segala macam cobaan. Kisahmu itu tidak seberapa dibanding kisah orang-orang lain yang lebih menyedihkan dibanding dirimu. Jadi fokus pada kebahagiaan yang kau miliki dibanding dengan kesedihan yang cuma secuil Allah berikan. Kemudian yang ke-9, hikmah dari kisah Siti Maryam, meyakini dengan kuat di dalam jiwa bahwa ini adalah qada dan qadarnya Allah. Ini sudah takdirnya Allah, sudah ketentuannya Allah. Kita ini hambanya Allah, tugasnya menjalankan skenario-nya Allah. Sudah diciptakan, sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi menerima takdir Allah adalah bagian dari keimanan. Kemudian yang ke-10 adalah sabar dan tidak putus asa. Orang yang putus asa itu, bayangkan kalau teman-teman jadi Siti Maryam, apa yang teman-teman lakukan? Orang-orang yang putus asa itu, nih salah satu contoh sahabat sekalian. Berat sekali kehidupan saya. Kemudian banyak orang-orang yang akhirnya bunuh diri. Menyangka dengan bunuh diri, masalahnya selesai. Justru itu jadi mulai kehidupan baru. Karena orang-orang yang bunuh diri masuknya ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu lebih berat lagi kehidupannya. Jadi ini sebuah joke teman-teman sekalian ya. Sebelum Uma menutup dan Uma pilih mungkin ada 1-2 pertanyaan. Ibunya Uma ini punya penyakit pemphigus vulgaris, penyakit autoimun langka, penyakit langka yang seluruh kulitnya melepuh. Jadi beliau bilang begini sama Uma, ini penyakit ya Allah beratnya. Bentar ya nak ya, sebentar. Beliau mengatakan begini, ini penyakit berat sekali ya Allah. Kalau seandainya, bercanda ya, beliau mengatakan kalau seandainya bunuh diri sebenarnya menghilangkan sakit sih, tapi ngeri karena akan menghadapi yang lebih ngeri lagi dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan putus asa, tetap bersabar. Lihat bagaimana kisahnya Siti Maryam, kita belajar hari ini
selama 45 menit ini ya kita mendengarkan kisah Siti Maryam yang luar biasa, maka patutlah Siti Maryam itu kita idolakan sahabat-sahabat sekalian. Dia menunjukkan sisi-sisi kemanusiawiannya, kemanusiaannya ya. Maksudnya ada kalanya beliau lemah, ada kalanya beliau sedih, tapi beliau bangkit, beliau taat kepada Rabb-nya, beliau menjalani hidupnya dengan luar biasa, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan kisah ini teman-teman semakin mengidolakan Siti Maryam dibandingkan K-pop atau apapun itu sinetron-sinetron yang banyak di TV-TV, karena kalau kita tanya lebih kenalan artis-artis dibanding teman-teman kenal para tokoh ini, maka hari ini kita sama-sama mencintai, mengidolakan Siti Maryam, dan kita berharap agar sifat-sifat beliau kita bisa teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, hari ini Uma akan pilih pertanyaan beberapa, langsung saja teman-teman sekalian. Pertanyaannya, adakah yang bertanya? Oke, Uma akan pilih. Oke. Dari Putri, bagaimana ketika diberi ujian di masa kelam dan ingin menikah, tapi memiliki rasa khawatir untuk menjalani kehidupan ke depannya? Oke. Ada seseorang yang punya masa yang kelam, entah itu mungkin dalam keluarganya, Uma berasumsi seperti itu, sehingga membuat ia trauma untuk membina rumah tangga ke depannya. Kemarin sudah kita bahas sebenarnya. Beberapa hari yang minggu-minggu yang lalu sebenarnya sudah kita bahas bagaimana orang yang ingin menikah tapi kemudian dia banyak ketakutannya. Minggu lalu kita bahas dengan tema kenapa takut menikah ya kalau tidak salah. Di situ sudah dibahas betulnya. Kalau kita mau menikah adalah sebuah amal soleh, sebuah ibadah. Teman-teman sekalian, namanya ibadah, pasti syaitan itu nggak suka. Makanya kalau orang sudah berumah tangga, iblis itu punya singgasana di atas laut dan punya pasukan-pasukan khusus untuk melakukan berbagai macam kerusakan. Salah satunya pasukan-pasukan khusus untuk menceraikan suami istri. Itu tugasnya. Jadi kalau ada setan yang mengatakan, wahai iblis, saya sudah menceraikan suami istri, maka itu setan yang berprestasi karena berhasil memisahkan suami istri. Karena ibadah yang sangat luar biasa nilainya, sehingga pasti banyak bisikan-bisikan dari syaitan yang membuat kita ragu-ragu. Padahal kita sudah siap lahir batin. Kita sudah merasa perlu dan wajib untuk menikah. Tapi kata syaitan jangan, malah syaitan akan menggiring engkau untuk tidak dalam pernikahan tapi dengan perbuatan maksiat, pacaran dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman semua kalau merasa trauma dengan itu, yang harus teman-teman lakukan adalah mengobati trauma. Teman-teman harus paham bahwa tidak semua orang punya rumah tangga yang mungkin berantakan atau mungkin rusak seperti itu. Teman-teman harus tanya kepada orang yang sudah puluhan tahun rumah tangganya harmonis. Sering datang ke rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik, yang puluhan tahun bisa berjalan dengan baik. Tanya apa rasanya. Sehingga teman-teman punya gambaran bahwa pernikahan nggak melulu loh soal KDRT misalnya. Pernikahan nggak melulu loh soal saling mencela satu sama lain. Banyak pernikahan berhasil, banyak pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah, yang harusnya pernikahan seperti itu dengan segala macam perjuangan di dalamnya. Jadi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, banyak syaitan akan membisik-bisiki supaya tidak melakukan amal ibadah itu. Dengan teman-teman mendekatkan diri kepada Allah dan mendengarkan kisah-kisah berhasil dalam rumah tangga, insya Allah, dan laki-laki itu laki-laki yang baik. Tapi ingat dalam setiap rumah tangga pasti ada yang namanya ketidaksempurnaan. Karena dia tidak sempurna, kita juga tidak sempurna. Kita saling melengkapi. Insya Allah dengan begitu akan lebih positif dalam yakin untuk menikah. Insya Allah. Terakhir, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Oke. Dari Awan Dasari, bagaimana cara menyucikan hati atau mungkin menenangkan hati yang terlalu banyak kecewa dan merasakan kesedihan supaya hidup damai dan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu jawabannya. Dengan mengingat Allah, hati kita akan jadi lebih tenang. Kita terkadang bingung cari ketenangan di mana. Cari ketenangan harus pergi kemana dulu, cari ketenangan harus kemana dulu. Mungkin sesekali itu perlu, tapi sebenarnya yang jauh lebih penting daripada itu adalah ada pada dirimu sendiri. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mungkin engkau kurang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin engkau kurang mengingat Allah. Mungkin engkau kurang membaca Al-Qur'an, ayat-ayat Allah. Maka paksakan dirimu dengan minta kepada Allah agar dimudahkan supaya banyak lisannya berzikir, dimudahkan agar menikmati dalam baca Al-Qur'an. Banyak orang baca Quran tapi nggak menikmati.
Nikmat iman dan Islam salah satunya adalah ketika engkau ibadah engkau menikmati. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau di sini ada teman-teman yang baca Quran, teman-teman nikmat. Teman-teman salat, teman-teman nikmat. Itu nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi cara supaya kita happy, supaya kita gembira adalah yang pertama, banyak berzikir kepada Allah, banyak ingat Allah, banyak baca Quran. Kemudian yang kedua, berteman dengan orang-orang yang saleh. Kita lihat wajahnya adem, kita lihat wajahnya mengingatkan diri kepada Allah, kita lihat wajahnya kita ngerasa kecil, ingin sekali soleh seperti dia. Banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Dan tentu saja yang ketiga adalah banyak berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjadikan engkau baik, lurus, berkumpul dengan orang-orang baik, didekatkan oleh orang-orang yang baik, husnuzon, prasangka baik atas semua takdir Allah, dan insya Allah segala kekecewaan, kesedihan yang telah engkau alami selama ini menjadikan engkau banyak belajar, menjadikan orang yang kuat, menjadikan engkau orang yang di kehidupan kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Insya Allah kedepannya punya pengalaman untuk bisa hidup lebih bahagia, bisa punya generasi nanti keturunan, bisa membuat mereka bahagia insya Allah. Ya, dan lebih banyak bersyukur kepada Allah. Karena orang yang pernah sakit jadi tahu rasanya bersyukur. Orang yang pernah sedih jadi menghargai apa yang artinya bahagia. Begitu kan teman-teman sekalian. Tapi kalau bahagia terus nanti nggak ngerti caranya bersyukur. Begitulah mungkin teman-teman sekalian. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran pada hari Jumat ini. Semoga kita bisa menjadi Maryam masa kini, Siti Maryam yang menjaga kesucian dirinya, Maryam yang bisa menjaga kehormatan dirinya, ahli ibadah. Sami'na wa ata'na, apa kata Allah kita dengar, sabar terhadap ujian yang silih datang silih berganti kepada kita. Mudah-mudahan Siti Maryam ada dalam jiwa-jiwa kita insya Allah. Terima kasih, insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat depan ya dengan tema-tema yang berbeda. Teman-teman boleh kasih di chat sini, di chat forum, boleh kasih tema-tema mau bahas soal apa supaya kita bisa bahas minggu depan. Terima kasih untuk seluruh usahadat, asatid, seluruh santri-santri Miskul Hufaz dan semua teman dimanapun berada. Kita kembali lagi kepada host kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.